Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Masih bersama Ahmad Channel Indo, masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Hadiah bagi tebakan jitu. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan dua pertanyaan kepada para menterinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyerahkan Baginda Raja menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Ia pun tiba dan menghadap Baginda. Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap dua rahasia alam." "Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba?" tanya Abu Nawas. "Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah?" Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Baginda. Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan, dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah. Karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau mengatakan begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia, bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut, bahkan dalam jumlah yang sangat besar? Tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang, sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak. Tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Maka dengan jawaban Abu Nawas tersebut, Baginda merasa senang. Baginda Raja itu hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya itu. Kisah selanjutnya yang berjudul Menguntuti Sang Raja. Alkisah. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana, dengan tersenyum Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin." "Mohon ampun Baginda Raja, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" tanya Abu Nawas pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku dan aku beri waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja itu. Namun, ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan. Sedangkan angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda Raja. Tiada henti-hentinya menjebak dirinya.
Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil, karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda Raja Harun al-Rasyid, tapi Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga, ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri atau putus asa menerima hukuman Baginda, ia sudah siap. Tapi tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia sangat gembira, segera berlari pulang ke rumah, mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju ke istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu, ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan, aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya pada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa." "Di dalam sini Baginda," jawab Abu Nawas. Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu, dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah dan jengkel, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan, kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami kegangguan angin atau perut hamba merasa mules. Makanya hamba pada saat itu berpikir bahwa hamba ingin memenjarakan angin. Ia hendak keluar, maka hamba langsung masukkan ke dalam botol agar ia tidak melarikan diri. Ia akan lari keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol agar ia tidak melarikan diri. Maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas, karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid.